Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sahabat-sahabat DBS Radio DSB yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah senantiasa mencurahkan nikmatnya kepada kita semua. Nikmat hidup, nikmat kesehatan, bahkan seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka itu menunjukkan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal bagaimana kita menjadikan nikmat Allah itu. Apakah kita sebagai hambanya semakin kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau malah dengan nikmat itu semakin jauh diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karenanya, dengan nikmat itu pula lah kita jadikan diri kita semakin kita taqarrubkan, semakin kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan amal ibadah yang telah kita laksanakan selama ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa pula marilah sama-sama kita hadiahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan dengan salawat dan salam yang senantiasa kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tergolong kepada umat yang insyaallah akan mendapatkan syafaat daripadanya sampai kehidupan yaumil akhir nanti. Kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, manusia, tujuan sebagai manusia Allah jadikan ke muka bumi ini tak lain dan tak bukan adalah dalam rangka pengabdian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pantas kita disebut sebagai abdun, karena makna dari abdun itu adalah budak, orang yang menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sesungguhnya dia sudah mempersiapkan dirinya untuk menjadi budaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karenanya, ketika seseorang menyadari bahwa dirinya itu adalah seorang budak,
seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, apapun yang Allah perintahkan dikerjakan, apapun yang Allah larang maka jauhi. Inilah makna dari taqwa, imtithalul awamil wajtinabun nawahi, mengerjakan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karenanya, ketika seseorang menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tentulah dia harus memahami akan hakikat daripada ibadah itu sendiri. Makanya Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Minhajul Abidin, di dalam muqaddimahnya itu, Imam Al-Ghazali menyebutkan ada beberapa hal yang memberikan makna akan hakikat daripada ibadah itu sendiri. Yang pertama, kata Imam Al-Ghazali, hakikat daripada ibadah itu adalah thamratul ilmi. Ibadah adalah buah daripada ilmu. Jadi kalau orang yang menyadari akan hakikat daripada ibadah, semakin tinggi kadar keilmuannya, semakin rendah dan tawadhu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam melaksanakan ibadah butuh ilmu, tapi jangan dikarenakan ilmu pengetahuan justru akan menggelincirkan orang, akan menggelincirkan manusia, sehingga terseliplah sifat sombong, terseliplah sifat angkuh. Banyak orang yang punya pengetahuan, semakin tinggi, semakin banyak merasa memiliki pengetahuan, semakin tinggi juga tingkat kesombongan. Maka oleh karenanya, ketika seseorang memahami akan ibadah, lalu dia beribadah dengan ilmu pengetahuan, maka insya Allah inilah kaitannya antara ibadah dengan ilmu. Beribadah butuh pengetahuan, butuh ilmu di situ. Dan ketika seseorang sudah mendapatkan ilmu pengetahuan, semakin meningkat ketakwaannya, penghambaannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pada dasarnya kita sebagai manusia, tidak ada satupun kita ini yang memiliki ilmu. Karena milik ilmu, yang memiliki ilmu itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah terselip saja sifat sombong, akan ada saja cara Allah untuk mengambil ilmu. Ada orang yang memiliki ilmu pengetahuan dari berbagai macam jenis pengetahuan, apakah itu ilmu agama, ilmu matematika. Ketika Allah akan mencabut ilmu, mudah. Jadi misalkan kalau terjadi kecelakaan, terbentur kepalanya sehingga hilanglah akalnya, maka pada saat itu Allah cabut ilmunya. Selagi Allah masih sayang kepada kita, selagi Allah masih menitipkan ilmu itu kepada kita,
Jagalah ilmu itu baik-baik. Bagaimana cara menjaganya? Tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui ibadah. Kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, kata Imam Al-Ghazali di dalam muqaddimah di dalam kitab Minhajul Abidin, kata beliau, hakikat daripada ibadah adalah faidatul umri. Apa itu faidatul umri? Faedah. Ada faedah umur di situ. Begitu kita terlahir ke dunia, lalu sampailah kita kepada usia baligh berakal, jadilah kita sebagai orang yang mukallaf. Maka pada saat itu segala amal perbuatan kitalah yang menanggungnya. Salat kita yang mendapatkan keutamaan, kita yang mendapatkan pahala. Puasa kita yang mendapatkan pahala. Zakat kita juga yang mendapatkan pahala. Begitu juga dengan sebaliknya. Bila kita berbuat maksiat, maka kita juga lah yang akan memetik daripada hasil maksiat itu. Maka orang yang Allah berikan nikmat umur, terhitung dari mukallaf sampai ajal menjemput nyawa, kalaulah umurnya itu disia-siakan dikarenakan kecintaan kepada dunia kah, ataukah sibuk dengan berbagai aktivitas dunia kah, terlalu cinta kita kepada anak dan istri, cinta kepada harta, akhirnya kita lupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulai dari kita terbangun dari tidur di subuh hari, sampailah kita akan tidur di malam hari, berapa persenkah kita persembahkan umur kita persembahkan usia kita dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Atau jangan-jangan sepanjang hidup kita, satu hari, satu pekan, satu bulan, satu tahun, bahkan bertahun-tahun kita hidup di dunia ini, kita lebih mementingkan kehidupan dunia. Kita lupakan akhirat, melalai-lalaikan ibadah. Padahal sesungguhnya ibadah itu bukanlah sesuatu hal yang sangat menakutkan bagi diri kita. Apapun aktivitas yang kita lakukan, insya Allah bisa bernilai ibadah. Kalau seumpamanya di saat kita akan buang hajat, masuklah kita ke dalam WC, lalu kita baca doa, insya Allah jadi ibadah. Mulai kita melangkahkan kaki kita dari rumah untuk melakukan berbagai aktivitas kita di luar, lalu kita baca doa untuk keluar rumah, maka insya Allah sepanjang langkah kita akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ibadah itu sesungguhnya bukanlah hanya sholat saja, zakat saja, haji saja, tapi sesungguhnya ibadah itu
apapun aktivitas kita, bila kita awali dengan asma Allah, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, maka insya Allah Allah pun akan menjaga setiap langkah kita. Kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, kata Imam Al-Ghazali, hakikat daripada ibadah itu adalah hasilul abidul aqwiya, hasil dari hamba-hamba yang kuat. Orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di dalam dirinya akan timbul kekuatan. Jadi orang yang beribadah, kalau didasari dengan innamal a'malu binniyat, niatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka insya Allah akan timbul kekuatan di dalam dirinya. Di dalam ibadah sholat sering kita membaca di dalam doa iftitah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadahku, hidup dan matiku, aku persembahkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di dalam surah Al-Fatihah pun kita selalu berikrar kepada Allah, Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkaulah aku menyembah, hanya kepada Engkaulah aku mengabdi, hanya kepada Engkaulah aku menjadikan diriku budak dalam pandanganmu ya Allah. Inilah yang kita ikrarkan selalu di dalam surah Al-Fatihah. Begitu juga misalnya ibadah haji. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrah lillah, semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sesungguhnya orang yang menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala secara totalitas, akan timbul kekuatan di dalam dirinya, akan ia dapatkan kekuatan di dalam dirinya. Bagaimanapun situasi dan kondisi, apapun kondisi cuaca, kalau sudah tertanam di dalam dirinya penghambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala meskipun dalam keadaan sakit. Jadi artinya apa? Tidak ada alasan orang yang sakit itu tidak beribadah. Tidak ada alasan orang yang sakit itu tidak melaksanakan ibadah sholat. Inilah sayangnya Allah, inilah kasihnya Allah kepada hamba. Tak mampu pun kita misalnya sholat secara sempurna, berdiri secara sempurna, ada rukhsah, ada keringanan, boleh sholat dengan duduk. Kalau nggak mampu juga dikarenakan sakit, boleh ibadah sholat itu kita laksanakan dengan berbaring
Artinya apa? Bagaimanapun kondisi kita, kalau sudah kuat yang di dalam batin kita, insya Allah ibadah akan selalu kita jaga. Inilah bukti penghambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa yang keempat? Kata Imam Al-Ghazali, hakikat daripada ibadah bidha'atul awliya. Apa itu bidha'atul awliya? Yaitu sesuatu yang sangat berharga atau cenderamata. Bagi siapa? Bagi aulia, bagi orang-orang yang sudah merasakan kedekatan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah aulia. Orang yang sudah merasakan dirinya dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia jadikan ibadah itu merupakan sesuatu hal yang sangat berharga dalam hidupnya. Bahkan lebih berharga daripada harta benda. Bahkan lebih berharga daripada keluarga. Inilah orang yang sudah merasakan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat ia merasakan dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka semakin tinggi rasa ketakwaan, semakin tinggi ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia jaga baik-baik ibadahnya, dia rawat baik-baik ibadahnya. Sama halnya seperti orang yang cinta, yang sayang kepada harta bendanya, yang menganggap bahwa harta bendanya itu adalah sesuatu hal yang sangat berharga. Mobil misalnya, mobil ini kan berbagai macam merek. Kalau mereknya biasa-biasa saja, apalagi mobilnya itu sering rusak, mogok, maka ini perawatan, pemeliharaan, penjagaan akan beda dengan mobil mewah. Semakin mewah mobil kita, kendaraan kita, maka akan semakin ekstra juga kita menjaganya. Semakin banyak harta kita, maka kita akan semakin ekstra juga untuk menjaga harta kita. Kenapa demikian? Karena kita menganggap bahwa harta benda itu adalah merupakan sesuatu hal yang sangat berharga dalam hidup kita. Lalu bagaimana dengan ibadah? Bukankah ibadah itu adalah merupakan sesuatu hal yang sangat berharga nilainya bagi manusia? Salah satu contoh yang digambarkan oleh Rasulullah SAW, salat sunnah 2 rakaat sebelum salat subuh, maka ini nilainya luar biasa. Kata Rasul, siapa yang melaksanakan 2 rakaat sebelum salat subuh, nilainya khairum minad dunya wa ma fiha. Salat subuh 2 rakaat, salat 2 rakaat sebelum salat subuh, itu nilainya khairum minad dunya wa ma fiha,
lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Inilah yang digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita sebagai umat, agar manusia itu jangan sampai hubbud dunia, jangan sampai terlalu cinta kepada dunia. Boleh kita cinta kepada dunia, yang tak boleh itu adalah terlalu cinta kepada dunia. Cinta kepada dunia wajar. Seorang suami cinta dan sayang kepada istrinya boleh, wajar. Dan itu memang diharuskan. Seorang orang tua sayang kepada anaknya, maka itu juga sesuatu hal yang diharuskan oleh manusia. Jangankan manusia, hewan saja pun sayang kepada anaknya. Apalagi kita sebagai manusia. Tapi jangan dikarenakan cinta itu kita melupakan akhirat. Kita melupakan ibadah. Kita melalaikan ibadah. Kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sudah cinta kepada dunia, orang yang sudah jatuh dirinya kepada hubbud dunia, maka sudah secara otomatis dia akan melalaikan ibadah. Mulai dari pagi beraktivitas, mana yang bekerja, dia sibuk dengan pekerjaannya. Mana yang bertani, dia sibuk dengan sawah dan ladangnya. Mana yang sebagai nelayan, dia sibuk dengan aktivitas pencariannya di nelayan, mencari ikan. Tapi dikarenakan kesibukan itu, kita lupa untuk beribadah. Dari awal tadi sudah disampaikan ibadah sholat misalnya. Sangkin pentingnya sholat itu, bahkan di dalam perjalanan pun kita tidak boleh meninggalkan ibadah sholat. Makanya di dalam hukum fikih ada diistilahkan dengan hukum menjamak. Bagi siapa? Bagi musafir, orang yang sedang dalam perjalanan. Bagi orang yang lupa atau tertinggal ibadah sholatnya, atau tertidur sekian lama sehingga meninggalkan beberapa waktu, maka di dalam fikih ada namanya hukum qada, mengganti sholat yang tertinggal. Di saat dia lupa, maka dibayarkan, ditunaikannya ibadah sholat tadi di saat dia ingat. Di saat dia tertidur, maka dia tunaikan ibadah sholatnya tadi itu di saat terbangun. Inilah pentingnya ibadah. Yang kita rasakan selama ini adalah ibadah itu dijadikan sebagai beban. Jadi kalau ibadah itu kita jadikan sebagai beban, berat kita untuk melaksanakan ibadah. Bersedekah berat karena takut hartanya berkurang. Diajak
untuk melaksanakan ibadah haji ataupun umrah berat, takut hartanya berkurang. Diingatkan untuk membayar zakat mal misalnya, berat, takut hartanya berkurang. Inilah yang menunjukkan bahwa kita masih menganggap bahwa ibadah itu sesuatu hal yang menjadi beban dalam hidup kita. Padahal tidak. Ibadah yang kita lakukan di dunia ini tak lain dan tidak bukan akan kembali kepada diri kita. Hidup di dunia ini sementara, tidak selama-lamanya. Akan ada alam berikutnya yang akan kita lewati. Inilah alam barzah. Di saat kita berada di alam barzah, anak tidak akan menemani kita. Istri yang kita sayangi tak akan lagi menemani kita. Harta yang kita kumpulkan sebanyak-banyaknya di dunia ini tidak akan menemani kita di alam barzah. Kendaraan mewah yang selalu kita bawa ke sana kemari, apalagi kendaraan yang kita bawa itu kita sisipkan dengan nilai-nilai kesombongan, menganggap bahwa diriku sudah lebih baik daripada orang lain. Itu pun sesungguhnya tidak akan menemani kita di alam barzah nanti. Yang menemani kita di alam barzah tidak lain dan tidak bukan adalah amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal itu pun dua macam. Kalau di dalam kehidupannya dia senantiasa melaksanakan amal-amal soleh, amal soleh ini juga lah yang akan menemaninya di alam barzah. Amal soleh pun terbagi kepada dunia, karena makna soleh itu solih, makna soleh itu adalah hubungan baik. Hablum minallah wa hablum minan nas. Maka belum bisa dikategorikan dia sebagai orang yang solih bila hanya taatnya kepada Allah, bila hanya baik hubungannya kepada Allah, tapi tidak baik hubungannya kepada manusia. Ini belum dikategorikan lagi sebagai orang yang solih. Begitu juga sebaliknya. Sama orang baik, sama tetangga, jiran tetangga baik hubungannya, tapi tak pernah baik hubungannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pun juga belum bisa dikategorikan sebagai orang yang soleh. Maka orang yang soleh itu baik hubungannya, harmonis hubungannya kepada Allah sebagai Sang Khalik, harmonis juga hubungannya kepada sesama manusia. Inilah yang dikatakan dengan hamba yang salih, amal salih. Kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi sudah kita sampaikan yang menemani kita kalau kita melaksanakan amal soleh, inilah yang akan menemani kita di alam barzah. Lalu bagaimana kalau di dalam kehidupannya dia senantiasa melakukan maksiat? Inilah yang dikategorikan sebagai amal sayyi'ah, amal-amal yang jelek, amal-amal yang buruk. Sama, laksana amal soleh menemani kita di alam barzah, begitu juga amal sayyi'ah ini juga yang akan menemani kita di alam barzah.
Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bagi orang yang senantiasa melakukan amal-amal soleh, ketika nanti di alam barzah, maka amal soleh itu menemani kita bagaikan sesosok makhluk yang sangat indah, bagus sebagus-bagusnya, elok seelok-eloknya, harum seharum-harumnya, yang belum pernah kita jumpai di dunia ini. Begitu juga ketika ada orang yang senantiasa melakukan amal sayyi'ah, maka amal sayyi'ah itu pun yang akan menemani kita dengan wujud dan rupa yang sejelek-jeleknya, yang seburuk-buruknya, yang sebusuk-busuknya, yang juga belum pernah kita jumpai selama kita hidup di dunia ini. Dengan kita ditemani dengan amal sayyi'ah itu sendiri pun sudah cukup bagi kita merasakan bahwa tidak merasa tenang dan nyamannya di alam barzah bila ditemani dengan sesosok makhluk yang sangat jelek. Maka oleh karenanya, inilah perlunya iman. Allah berikan akal, Allah titipkan iman, Allah turunkan nabi, Allah berikan wahyu sebagai tuntunan kita sebagai manusia, disempurnakan lagi dengan hadis-hadis dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu sayang dan cintanya Allah kepada kita sebagai manusia, tapi kadang-kadang kita tidak pernah merasakan, bahkan kita tidak mau merasakan bahwa Allah itu sesungguhnya sangat sayang kepada kita. Maka oleh karenanya, ketika kita menyadari akan pentingnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak akan pernah lagi kita mencoba berpikir, bahkan berniat untuk melalai-lalaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah juga sudah mengingatkan kepada kita, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Beramallah kamu untuk duniamu seolah-olah kamu hidup selama-lamanya di dunia ini, walaupun sesungguhnya kita memang tidak bisa hidup selama-lamanya di dunia ini. Inilah pengandaian. Artinya apa? Ketika kita dalam urusan dunia, jangan terlalu mengejar-ngejar urusan dunia. Kenapa? Karena gambaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalaupun tidak bisa kita selesaikan hari ini, akan ada waktunya nanti dalam urusan dunia. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Beramallah kamu untuk akhiratmu seolah-olah kamu akan mati besok pagi. Artinya apa? Bila kita kaitkan dengan ibadah, tadi baru selesai kita melaksanakan ibadah salat maghrib, maka di saat kita hadapkan diri kita kepada zat yang maha mulia Allah Subhanahu wa ta'ala, beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melaksanakan ibadah salat maghrib, maka pada saat itu kita i'tikadkan di dalam diri kita bahwa bisa jadi ibadah salat maghrib tadi yang kita lakukan, itulah ibadah salat maghrib terakhir yang kita lakukan
yang belum tentu besok kita masih bisa lagi melaksanakan ibadah sholat maghrib. Kalau itu yang sudah kita tanamkan di dalam diri kita, insya Allah sudah cukup bagi kita untuk bisa melaksanakan ibadah sholat secara khusyuk dan tawadhu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kadang-kadang di dalam kehidupan nyata malah justru sebaliknya. Dalam urusan dunia kita takut untuk menunda-nundanya. Dikarenakan apa? Takut sama pimpinan, takut sama atasan. Padahal ada atasan yang lebih di atas daripada itu. Sehingganya apa? Kita takut untuk menunda-nunda. Artinya bukan berarti kita juga lalai dalam tugas-tugas di dunia, tidak. Tapi jangan ketakutan kita kepada atasan mengalahkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taat dan patuh kita kepada atasan jangan sampai mengalahkan taat dan patuhnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, demikian juga sebaliknya dalam urusan akhirat. Karena bisa jadi mungkin selama ini kita beranggapan karena Allah itu yang kita rasakan, kita tidak melihat zat Allah, sehingga kita tidak merasa diawasi oleh Allah, sehingga kita tidak merasa dikontrol oleh Allah. Akhirnya apa? Dikarenakan kita tidak merasakan secara nyata, inilah yang menyebabkan kita melalaikan ibadah. Padahal pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala lebih lengkap, lebih sempurna, lebih teliti dan lebih detail daripada pengawasan makhluk lainnya. Ini disebabkan karena kita tidak menanamkan keyakinan di dalam diri kita. Sebenarnya kita memang sudah yakin, tapi keyakinan itu kurang mantap, kurang dihujamkan ke dalam hati kita bahwa Allah senantiasa mengawasi kita. Ittaqillaha haitsuma kunta. Takut, bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja pun kamu berada. Artinya bukan dalam ibadah sholat saja, bukan ketika kita merasa dekat kepada Allah di majelis-majelis ilmu saja, bukan kita merasa dekat kepada Allah di saat majelis-majelis ta'lim saja. Dimanapun kita berada, maka dekatkanlah diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kita berkaca, kita bercermin kepada ulama-ulama, kepada para ulama-ulama terdahulu, mereka menyikitkan istirahatnya dikarenakan sibuknya kepada akhirat. Sedikit istirahatnya, banyak amalnya. Lain halnya dengan kita, sedikit-sedikit istirahat, sedikit-sedikit istirahat. Bahkan dalam istirahat itu pun tidak ada nilai ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sibuk kita dengan aktivitas dunia, lelah kita dengan aktivitas dunia, lalu kita istirahat. Di dalam istirahat itu pun kita tetap melalaikan ingatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka oleh karenanya, selagi Allah Subhanahu wa ta'ala masih mengizinkan kepada kita untuk bisa menghirup udara dengan segar, nafas kita masih turun naik, masuk keluar nafas kita, maka jangan sampai kesempatan yang Allah berikan kepada kita justru kita jadikan kesempatan itu untuk melalaikan diri kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih hidup, kita masih bisa bernafas. Sesungguhnya Allah masih memberikan kesempatan kepada kita. Begitu Allah cabut nyawa kita, ajal menjemput nyawa, maka habislah kesempatan kita untuk beribadah di dunia ini. Di dalam Al-Quran, Allah sudah menggambarkan bagaimana penyesalan orang yang ketika sudah berada di alam barzah, sampai minta izin kepada Allah. Artinya, kalaulah diizinkan untuk kembali ke dunia ini, niscaya dijadikannya hari itu hari beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sudah tidak ada lagi kesempatan, tertutup sudah kesempatan. Nah, bagaimana dengan kita yang masih Allah berikan kesempatan yang sangat luas? Jasmani masih sehat, rohani masih sehat. Kenapa itu tidak kita pergunakan sebaik-baiknya? Ada orang yang jasmaninya sehat, kemana-mana gak pakai sendal, makan apa yang ada di jalanan dimakan. Jasmaninya sehat, tapi rohaninya gak sehat. Ada juga orang yang rohaninya sehat, jasmaninya tidak sehat. Akhirnya apa? Kalaulah sehat jasmani dan rohani, bisa melaksanakan ibadah secara maksimal. Alhamdulillah, kita masih Allah berikan dua kesehatan itu. Kesehatan jasmani, kesehatan rohani. Maka inilah yang Allah ingatkan di dalam Al-Quran. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau engkau bersyukur atas nikmatku, kata Allah, maka akan aku tambah nikmat itu. Bertambah-tambah nikmat itu kita rasakan di saat nikmat yang Allah berikan itu kita jadikan dalam hal untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Allah sudah ngasih nikmat, tapi kita kufur. Kita tidak mensyukuri nikmat Allah, akan Allah berikan azab yang pedih. Bukan hanya azab di akhirat, azab di dunia pun akan kita rasakan. Mulailah tidak didapatkan rasa ketenangan di dalam hati. Mulailah kita disibukkan dengan dunia. Mulailah kita melalaikan hidup kita. Semakin jauh dan semakin jauh kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya hidup di dunia kita tidak dalam keadaan tenang, hidup kita di akhirat pun dalam keadaan tersiksa. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala,
sebelum kita tutup, maka oleh karenanya kita dapat mengambil i'tibar dari apa yang disampaikan oleh Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali dari beberapa hakikat-hakikat ibadah ini. Walaupun ada beberapa hal lagi daripada hakikat ibadah itu, mudah-mudahan dengannya kita dapat mengambil iktibar bahwa dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah kita akan semakin dekat diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka insyaallah kita akan mendapatkan ketenangan hidup kita, baik kita di dunia ini, lebih lagi ketika kita berada di kehidupan yaumil akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah sedikit yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saya mohon ampun, dan kepada pemirsa saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.